saya Sani Finska, mahasiswa dari Universitas Putra Batam. Saya Christopher, MPM 2008-159. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai peranan teknologi informasi terhadap perkembangannya industri global. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah dimanfaatkan pada semua aspek kehidupan masyarakat di dunia. Hal tersebut mendorong terbentuknya satu komunitas yang terhubung secara elektronik dalam satu ruang yang sering disebut ruang cyber atau cyberspace. Pemanfaatan sistem elektronik termasuk jaringan internet digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di sektor usaha, perdagangan, layanan kesehatan, komunikasi dan kepemerintahan, serta sektor pertahanan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah gaya hidup individu dan mengubah cara organisasi menjalankan bisnis. Teknologi informasi menjadikan segala aktivitas menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat. TI atau disebut dengan teknologi informasi adalah studi perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau pengelolaan sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi berhubungan dengan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, menyampaikan, dan mengambil informasi secara aman. Saat ini, sangat tidak mungkin untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis tanpa bantuan dari teknologi. Teknologi informasi sebagai kontributor utama bagi kemajuan negara maju maupun negara berkembang. Hal tersebut telah mengubah secara drastis bisnis hingga di seluruh dunia. Perkembangan terkini dalam teknologi informasi telah mengubah cara organisasi menjalankan kegiatannya. Implementasi teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi. Dampak positif ini dibuktikan dengan ukuran atau indikator kinerja kualitatif. Peningkatan yang signifikan terlihat pada beberapa indikator seperti kepuasan pelanggan, hubungan pelanggan atau pemasok, citra perusahaan, tingkat keyakinan stakeholder, dan komunikasi antar kantor. Saat ini, teknologi informasi dapat membantu suatu bisnis untuk menjadi lebih responsif, efisien, dan fleksibel dalam wujud perubahan yang cepat dan keberlanjutan. Jika suatu perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dengan tepat, akan membuat suatu perusahaan mempercepat proses dan fokus pada inti keahlian dan kemampuan yang membedakannya dari pesaingnya yang berada di pasaran. Suatu perusahaan akan memiliki perkembangan yang cepat apabila menggunakan teknologi informasi dalam lingkup perusahaannya. Menggunakan sistem teknologi informasi di zaman modern saat ini merupakan kebutuhan penting dalam suatu bisnis agar bisnis dapat bersaing dengan kompetitor bisnis lainnya. Beberapa fungsi teknologi informasi dalam bisnis adalah bisa digunakan agar membuat kita lebih dekat dengan konsumen, dapat membantu kita untuk menurunkan biaya, dapat membantu kita agar lebih fleksibel, dan banyak lagi kegunaannya. Bila sebuah bisnis menggunakan sistem teknologi informasi dalam ruang lingkup perusahaannya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sistem yang berjalan dalam perusahaan menjadi lebih efektif, yaitu 1. Transparan pada pengguna. Pengguna tidak perlu tahu bagaimana sistem bekerja. Persyaratannya sederhana bahwa mereka dapat digunakan sesuai kebutuhan dan pada saat dibutuhkan. 2. Cepat dan mudah untuk digunakan. Pengguna harus menemukan sistem yang sederhana untuk digunakan dan harus menunggu waktu yang lama untuk sistem melakukan respon. 3. Fleksibel. Perubahan membutuhkan sistem dengan syarat mampu diadaptasikan dengan cepat. Teknologi informasi berperan sangat besar dalam berbagai organisasi. Peranan teknologi informasi dalam organisasi dapat berupa support, enable, maupun business drivers. Peranan teknologi informasi sebagai support dalam arti bahwa teknologi informasi mendukung segala aktivitas organisasi atau kegiatan bisnis agar dapat berjalan dengan cepat, akurat, dan mudah. Sebagai enabler, teknologi informasi memberikan solusi-solusi baru dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi organisasi. Sedangkan sebagai business drivers, teknologi informasi menjadi main business dalam aktivitas organisasi dalam arti memberikan arahan baru dalam bisnis organisasi atau perusahaan.
Peranan teknologi informasi dalam industri sangat dominan. Teknologi informasi menjadi kontributor utama pendukung pertumbuhan dari sebuah industri dan daya dorong perkembangan ekonomi nasional yang dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia dalam persaingan global. Berbagai laporan ekonomi di berbagai negara semakin mengakui pentingnya teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Berbagai pakar dalam bidang teknologi sudah memperkirakan bahwa kedepannya teknologi akan berperan penting, terutama setelah banyak industri yang merekapitulasi biaya dan hal lain terkait bisnis mereka dengan menggunakan teknologi. Tak hanya dalam bidang industri skala besar, banyak perusahaan tingkat kecil dan menengah muncul dengan menggunakan teknologi. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa tren yang sudah dan sedang dikembangkan di pasar global saat ini, seperti diantaranya privasi data. Dengan beredarnya isu mengenai berbagai kegiatan penyadapan melalui jaringan komputer, keamanan data merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Cybersecurity merupakan salah satu faktor penting yang dapat digunakan berbagai industri dalam mengurangi jumlah kejadian penyadapan yang dapat terjadi. Selain cybersecurity, beberapa instansi yang fokus pada pelayanan dan bisnis bahkan menggunakan teknologi yang bersifat data free untuk mencegah komunitas lain dalam mengumpulkan data pribadi perusahaan. Perangkat umum dan jaringan. Di masa yang akan datang, perkembangan teknologi akan semakin berpengaruh tidak hanya untuk sesuatu yang berskala besar, melainkan juga melalui perangkat-perangkat yang umum digunakan orang. Dengan menggunakan jaringan, perangkat teknologi seperti smartphone dapat terhubung dengan benda-benda di sekitar, seperti mobil dan rumah. Salah satu contoh yang sudah dikembangkan adalah proyek Energy Visible, yang terdiri dari sensor yang dapat memonitor dan mengontrol penggunaan energi peralatan rumah tangga. 3D printing. Dengan semakin banyaknya konsumsi global akan suatu barang, tingkat produksi harus dipercepat. 3D printing merupakan proses untuk menciptakan objek 3 dimensi dari berbagai media digital. Teknologi ini diperkirakan akan semakin banyak digunakan ke depannya terkait dengan manfaatnya dalam aspek biaya, desain produk, pembuatan prototipe produk, dan waktu produksi yang lebih cepat. Cloud computing. Untuk mengakomodasi berbagai transaksi data yang terjadi setiap hari, diperlukan suatu teknologi yang dapat memudahkan dalam memproses transaksi tersebut dalam waktu yang cepat. Cloud computing dapat digunakan untuk menjalankan program di berbagai komputer dalam waktu yang bersamaan. Berbagai perusahaan skala besar seperti Facebook dan Amazon terus berinovasi dalam menciptakan basis data dan layanan cloud yang memiliki kapasitas yang besar sehingga dapat memperkuat arsitektur teknologi informasi dan komunikasinya. Wearable technology. Wireless headset merupakan salah satu perangkat mobile yang sudah banyak digunakan saat ini. Di masa depan diperkirakan akan semakin banyak teknologi yang bersifat wearable sebagai pengganti penggunaan perangkat lain yang sudah umum, seperti smartphone. Berbagai manfaat dari teknologi ini terasa khususnya pada bisnis yang selalu berkembang setiap saat, seperti bisnis retail. Penggunaan wearable display dalam bentuk gelang atau jam tangan akan mempermudah konsumen dapat mengetahui informasi produk dan melakukan pembelian tanpa harus melakukan interaksi dengan media tradisional toko. Penggunaan robot. Berbagai industri menggunakan robot tidak hanya untuk pekerjaan yang sulit dilakukan manusia, seperti produksi otomotif, melainkan juga pekerjaan sederhana dalam bidang pelayanan konsumen. Hal ini didukung dengan alasan biaya untuk produksi teknologi yang lebih murah, dan juga penerapannya yang lebih sederhana. iPhone merupakan salah satu contoh yang dapat digunakan sebagai penggerak suatu robot. Dengan kemudahan ini, diperkirakan di masa depan, penggunaan tenaga robot akan menggantikan tenaga manusia dalam berbagai sektor industri. Business Analytics merupakan kombinasi dari berbagai teknologi dan alat yang digunakan untuk mengeksplorasi berbagai data perusahaan untuk mendapatkan suatu panduan yang bisa memaksimalkan proses bisnis.
Salah satu teknologi yang sangat berperan penting dalam analisis bisnis adalah Big Data. Big Data merupakan sekumpulan data dalam jumlah besar yang tidak dapat dimasukkan ke media penyimpanan data yang standar, seperti data persediaan produk, data untuk indeks dalam internet, dan masukan atau feeds media sosial. Contoh aplikasi Big Data adalah Hadoop, yang bersifat open source yang digunakan untuk mengumpulkan indeks pencarian dari web. Dampak teknologi dan globalisasi dalam bisnis. Teknologi dan akses yang mudah serta murah untuk memasarkan suatu bisnis telah mengubah cara manusia di berbagai negara dalam melakukan bisnis. Biaya untuk transaksi bisnis yang lebih murah, peraturan pemerintah dalam bisnis global, dan peningkatan infrastruktur komunikasi antar berbagai negara mendukung suatu praktik bisnis yang dapat disebut dengan globalisasi. Globalisasi ini kedepannya akan semakin kompleks seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan aplikasinya yang berspesifikasi tinggi. Hal ini berdampak pada bisnis secara luas. Beberapa dampak tersebut antara lain: pembelian produk dengan harga yang lebih murah. Globalisasi memungkinkan akses sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dengan biaya yang lebih murah. Beberapa negara seperti China dan Thailand merupakan penghasil berbagai produk seperti pakaian dan teknologi dengan harga pengiriman yang lebih murah. Hal ini dari segi bisnis akan menguntungkan perusahaan di negara lain yang melakukan pemesanan produk, meskipun ada dampak yang kontroversial khususnya dalam hal biaya untuk sumber daya manusia dan produksi barang di negara asal yang lebih murah. Dampak pada pengelolaan bisnis dan merek bisnis. Ketergantungan pada sumber daya secara global membuat pengelolaan bisnis lebih terfokus pada faktor eksternal perusahaan, seperti misalnya kejadian meledaknya perusahaan minyak di Dubai dapat mempengaruhi bisnis global dikarenakan sumber daya tersebut digunakan di berbagai sektor industri. Globalisasi juga meningkatkan kemudahan untuk melakukan investasi di berbagai negara, tetapi juga dapat meningkatkan persaingan global berbagai merek bisnis yang dapat memungkinkan suatu perusahaan berskala besar dapat mengalami kemunduran daya saing atau bahkan mengalami kebangkrutan. Berkembangnya inovasi bisnis dari berbagai individu. Berbagai perusahaan berbasis layanan saat ini, seperti Google, Facebook, dan Twitter, berkembang dari inovasi seseorang dalam menggunakan teknologi. Hal ini mendorong suatu kesempatan bagi setiap orang untuk lebih mendengarkan kebutuhan masyarakat global dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Mengurangi batasan budaya berbagai negara. Teknologi menciptakan suatu peluang untuk mendukung pembentukan budaya yang bersifat global. Penggunaan internet misalnya telah membantu masyarakat di berbagai negara untuk mengekspresikan pikiran dan juga meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan budaya dunia. Hal ini semakin memupuk toleransi antar berbagai orang sehingga berbagai individu dapat melakukan transaksi baik personal maupun bisnis tanpa harus khawatir mengenai budaya yang berbeda-beda. Mempermudah kegiatan bisnis. Kecepatan dan kepercayaan transfer informasi menghilangkan batasan jarak untuk melakukan pencarian kerja bagi suatu perusahaan. Outsourcing merupakan praktik untuk mempekerjakan pegawai dari luar perusahaan yang menyediakan pekerjaan tersebut dan bahkan dari negara lain. Perusahaan dapat menggunakan teknik ini untuk berbagai pekerjaan seperti pemrograman komputer dan pelayanan pelanggan dengan menggunakan telepon. Dilihat dari segi perspektif bisnis, hal ini selain akan mempermudah proses bisnis, juga akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencari pegawai yang berkompetensi tinggi. Aplikasi TIK pada bidang rekayasa bisnis. Penerapan TIK pada bisnis misalnya, teknologi informasi dan komunikasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dalam layanan e-business, e-commerce, e-banking, dan lain-lain, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis dapat dilihat dari efisiensi waktu
dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Salah satu contoh aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau yang dikenal dengan e-commerce. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dapat mendukung perkembangan industri dan penghasilan negara jika didukung oleh sistem, infrastruktur, peralatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang memadai. Sekian dari penjelasan yang kami sampaikan. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.